Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan izinnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka ya secara langsung, jadi tidak melalui perantara lagi seperti Zoom. Jadi kita saat ini sudah bisa bertatap muka secara langsung ya, alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita mengirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan saat ini ya. Seperti biasa, Ibu mau menanyakan bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik, Bu. Baik ya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya? Ya, Bu. Oh ya, ke-11 ya. Jadi masih membahas tentang distosia kelainan janin. Jadi setahu Ibu minggu lalu kita sudah pelajari 3 kelainan distosia kelainan janin. Yang pertama yaitu ada kelainan Yang pertama kembar siam, terus ada bayi besar, dan ada hidrosefalus. Nah, dari ketiga materi ini masih ada yang ingat tentang materi minggu yang lalu? Apa masih ada yang ingat? Masih. Masih ya? Iya, Bu. Ya. Siapa yang bisa satu orang tentang materi kembar siam? Saya, Bu. Ya, silakan Reski. Kembar siam adalah kondisi bayi kembar yang salah satunya atau atau berbagai bagian tubuh saling menempel atau terhubung. Kembar siam merupakan kelainan yang tergolong jarang terjadi. Ya, bagus sekali ya. Jadi kembar siam itu artinya dia melengket ya. Dia itu bersatu salah satu bagian tubuhnya ya. Jadi dia tidak terpisah, kan ada kembar tapi dia terpisah. Nah, kalau untuk kembar siam dia itu menyatu tubuhnya ya. Jadi dia tidak berpisah, dia bersatu. Terus materi yang lainnya itu ada hidrosefalus. Ada yang masih ingat apa itu hidrosefalus? Ada, Bu. Siapa? Ya, oke, Habibah. Hidrosefalus adalah kondisi yang terjadi ketika terdapat penumpukan cairan berlebihan di dalam otak. Ya, bagus sekali ya. Jadi adanya penumpukan cairan di dalam otak. Ya, bagus sekali jawaban dari Habibah. Terus bayi besar, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba ini. Bayi besar adalah kondisi ketika bayi terlahir dengan ukuran yang besar, yakni sekitar 4 kg hingga 4,5 kg atau bahkan lebih. Iya, jadi bayi besar itu adalah bayi yang berat badannya itu di atas 4 kilo atau mulai dari 4 kilo sampai seterusnya ke atas ya. Jadi kalau bayi besar ini biasanya ada yang sehat juga, ada juga yang bermasalah ya. Biasanya kita cek glukosanya, apakah dia glukosanya normal atau tidak. Karena biasanya kalau bayi besar itu biasanya dia mengalami banyak tumpukan glukosa ya dalam tubuhnya. Nah, sekarang pertemuan kita masih di distosia kelainan janin, yang akan kita bahas hari ini yaitu gawat janin ya, atau biasa kita kenal dengan istilah fetal distress ya. Jadi kalau dalam istilah kesehatan itu gawat janin biasa kita sebut dengan istilah fetal distress ya. Nah, di sini ada tidak yang tahu apa itu fetal distress atau gawat janin? Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau refresh dulu sedikit pemikirannya adik-adik. Siapa tahu ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang fetal distress. Ada yang bisa? Ya. Nah, berdasarkan kesepakatan kita ya, untuk setiap pertemuan itu, siapa yang bisa memberikan pendapatnya untuk setiap materi di awal ya, dia akan mendapatkan nilai plus dari Ibu.
ya. Jadi bagi siapa saja yang bisa memberikan pendapat tentang fetal distress itu akan mendapatkan nilai plus ya dari ibu. Oke, siapa yang bisa? Ya, silahkan. Siska. Fetal distress atau gawat janin adalah kondisi di mana janin kekurangan oksigen pada masa kehamilan atau persalinan. Ya, betul sekali ya. Jadi fetal distress itu adalah kondisi di mana janin itu mengalami yang namanya kekurangan oksigen. Jadi yang seharusnya dia itu mendapatkan oksigen yang cukup, nah ini dia malah kurang, ya. Nah, terus kita lanjut ya. Nah ini fetal distress adalah kondisi di mana janin kekurangan oksigen pada masa kehamilan dan persalinan, ya. Kondisi ini biasanya ditandai dengan menurunnya gerakan janin, ya. Jadi kalau misalnya yang biasanya janinnya itu bergerak aktif, ya, misalnya dalam 1 jam itu dia bergerak sekitar 24 kali lah ya, kita umpamakan dia bergerak sekitar 24 kali. Nah ini setelah dia mengalami yang namanya kekurangan oksigen, gerakannya itu dia menurun, ya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah itu bisa mengakibatkan bahaya pada janinnya. Karena kenapa? Yang awalnya dia bisa bergerak aktif, kok tiba-tiba tidak ada ya gerakannya. Nah itu berbahaya ya, makanya dinamakan gawat janin. Kemudian perubahan detak jantung, jantungnya melemah atau tidak beraturan. Nah saya mau tanya dulu di sini, detak jantung janin yang normal itu berapa? 120 sampai 160 kali per Ya, menit. jadi menurut WHO, World Health Organization, detak jantung janin normal itu berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Jadi kalau ada janin ya, misalnya kalian mendapati ibu hamil dan kalian memeriksakan DJJ-nya itu dia masih berada di sekitar 120 dan di bawah 160, artinya dia masih dalam keadaan normal. Tapi kalau misalkan jantungnya itu melemah atau tidak beraturan, misalnya di bawah 120 ya, nah atau di atas 160, artinya kita harus melapor ke dokter ahli kandungan ya, kita harus melaporkannya. Oke, lanjutnya nah ini ada beberapa gejala lain yang bisa terjadi akibat gawat janin ya. Nah kalau ada gejala-gejala, misalnya yang pertama janin tak kunjung lahir, itu termasuk gawat janin ya. Kenapa kita katakan kalau janinnya tak kunjung lahir itu gawat janin? Iya, kita katakan itu gawat janin karena yang seharusnya normalnya itu dia sudah lahir, kok tidak lahir-lahir, ya? Nah, makanya dikatakan dia janin tak kunjung lahir. Biasanya terjadi karena adanya lilitan tali pusat. Nah, kalau misalkan janinnya itu terlilit tali pusat, biasanya janinnya akan kenapa? Kekurangan oksigen karena tali pusatnya itu tertekan ya oleh salah satu anggota tubuhnya si janin ini ya. Oke, terus yang kedua, ibu mengalami kram dan perdarahan di vagina. Jadi kalau ada ibu hamil ataupun ibu yang sedang dalam proses masa bersalinnya, terus dia mengalami perdarahan hebat ya, atau kram di vaginanya, itu artinya janinnya itu sudah gawat. Kita harus betul-betul pantau ini ibu, pantau janinnya itu bagaimana. Jangan dilihat-lihati, harus segera lapor ke teman sejawat ataupun dokter kandungan yang bersangkutan ya. Oke, terus detak jantung janin sangat cepat, tidak beraturan atau bahkan menurun. Nah tadi ini sudah dijelaskan ya,
bahwa kalau misalkan detak jantung janin itu kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit, itu artinya dia tidak normal, harus segera ditindaki oleh dokter kandungan ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa penyebab bayi lahir kurang oksigen. Nah, yang pertama, adanya tekanan pada tali pusat, ya. Itu bisa terjadi pada kala 2 lama, ya. Nah, kenapa ini adanya tekanan pada tali pusat itu bisa mengakibatkan bayi lahir kurang oksigen? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Nah, kita umpamakan saja ya, selang yang kita pasang di kerang, kalau misalkan dia tertindih oleh sesuatu, anggaplah batu, otomatis air yang mengalir itu akan terhambat atau bahkan sedikit yang keluar atau tidak mengalir sama sekali. Sama halnya dengan tekanan pada tali pusat. Tekanan pada tali pusat itu, misalkan tali pusatnya yang seharusnya dia itu tidak dihalangi oleh siapapun, justru malah tertekan, ya, misalnya oleh anggota-anggota badannya bayi di dalam kandungan, itu akan mengakibatkan pasokan O2 ke janin itu berkurang. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, oke, kita lanjut ya. Kemudian ketuban pecah dini, ya, atau yang biasa kita singkat dengan KPD. Jadi yang ada, misalkan ada ibu yang datang dengan gejala ketuban pecah dini, itu tidak boleh dianggap sepele, ya. Apalagi kalau misalkan ketubannya itu merembes keluar sedikit demi sedikit, itu bisa mengakibatkan janinnya itu dalam keadaan yang gawat, ya. Karena jangan sampai janinnya itu meminum sedikit demi sedikit air ketuban yang ada di dalam perutnya ibu, ya. Jadi untuk KPD ini itu sangat berisiko kalau tidak segera ditindaklanjuti. Oke? Kemudian yang ketiga, induksi persalinan, ya. Nah, induksi persalinan ini biasa terjadi kalau misalkan bayinya lahir kurang oksigen, itu kita diinduksi persalinan, ya. Misalnya ada pasien datang, ya, karena induksi persalinan, akhirnya bayinya ini bisa mengalami yang namanya shock, ya, karena adanya rasa sakit di dalam tubuhnya. Karena yang namanya induksi persalinan itu kan induksi buatannya, rasa sakit yang timbul akibat obat yang dimasukkan ke dalam pembuluh darahnya ibu, ya. Jadi pada saat diinduksi itu ibunya biasanya efek samping dari induksi persalinan ini mengakibatkan bayi di dalam tubuh ibu itu akan misalnya pada saat lahir asfiksia. Kalau dia di dalam kandungannya ini gawat janin, kurangnya oksigen ke bayi, ya. Apalagi kalau misalkan induksi persalinannya ini berlangsung sangat lama, ya, berlangsung sangat lama, maka bayi di dalam kandungannya ibu ini biasanya pada saat lahir itu dia akan mengalami yang namanya lunglai, ya. Saya pernah dapat kasus seperti itu, ibunya meneran ingin melahirkan, sedangkan bayinya itu masih di HOTS 3, ya. Dia diinduksi persalinan. Ujung-ujungnya ibunya ini tetap ditindaki dengan tindakan SC karena bayinya tidak bisa lahir. Kebetulan dia bayi besar, jadi harus di SC. Kemudian tidak ada rasa sakit, ya, makanya diinduksi. Tapi pada saat induksi tetap tidak lahir bayinya, akhirnya ujung-ujungnya dia harus dilakukan yang namanya tindakan seksio cesarea atau yang biasa kita singkat dengan SC, ya. SC itu apa? Operasi sesar. Operasi sesar, betul sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan yang lebih ilmiah, apa itu SC atau operasi sesar itu apa? Nah, kalau tidak ada yang bisa, kan yang kalian tahu itu SC itu kan operasi sesar, ya. Ini menjadi tugas, ya, tugas buat kalian. Kalian harus tahu apa itu SC. Bukan hanya SC itu operasi sesar, tapi kalian harus tahu SC itu tindakan apa
apa-apa yang dilakukan pada saat SC, ya. Ya Bu. Oke. Kemudian lahir prematur sebelum 37 minggu dan paru-paru belum berkembang sempurna. Jadi biasanya bayi yang lahir prematur itu biasanya kan paru-parunya belum berkembang secara sempurna. Nah, kalau misalkan dia berada di tempat fasilitas kesehatan yang bagus, mungkin bayinya ini bisa lahir dengan baik, ya. Misalkan kita bisa memberikan injeksi dexamethasone selama 4 kali pemberian, ya, kepada ibunya per 12 jam. Tapi kalau misalkan ibunya berada di pedalaman atau di desa-desa terpencil, kita harus bisa dan mampu menangani bayinya ini. Kalau misalkan dia lahir preterm atau tidak mencapai usia yang cukup untuk dilahirkan, ya. Nah, jadi bayi lahir prematur berpotensi untuk mengalami yang namanya gawat janin. Karena kenapa? Paru-paru di dalam tubuhnya itu belum berfungsi secara sempurna, belum berkembang dengan baik, yang seharusnya masih memerlukan waktu 2 bulan untuk dikembangkan dengan baik organ-organ tubuh bayinya. Nah, dia sudah lahir, padahal sebelumnya kan harusnya dia belum lahir. Nah, oleh karena itu biasanya kita sebagai bidan dan sebagai dokter kandungan, ya, misalkan ada dokter kandungan di tempat tersebut di mana ada kejadian ibu yang akan melahirkan dengan prematur, kita bisa injeksikan dia melalui intravena, melalui cairan infusnya dexamethasone, ya, untuk penguatan paru-parunya si adik. Jadi tidak ada masalah kalaupun adiknya bisa tiba-tiba lahir, kan sudah dimatangkan paru-parunya melalui injeksi tersebut, ya. Ada yang sudah pernah dapat di lahan prakteknya injeksi dexamethasone? Belum, ya? Ya, oke. Lanjut, ya. Nah, untuk penanganan gawat janin, ya, ada beberapa penanganannya ini. Yang pertama yaitu kalau misalkan dia masih di dalam kandungan, kita ubah posisi ibunya itu bagaimana, ya. Kalau misalkan ibunya nyaman dengan posisi yang miring, ya, kita anjurkan ibunya untuk miring. Kalau misalkan ibunya nyaman dengan posisi yang satu, kita anjurkan ibunya untuk berganti posisi, ya. Jadi senyamannya ibu, agar oksigen yang mengalir ke oksigen yang bisa didapatkan oleh bayinya itu tercukupi. Kemudian yang kedua, memastikan ibu terhidrasi dengan baik, ya. Kenapa kita harus memastikan ibu supaya terhidrasi dengan baik? Karena ibu yang kekurangan cairan itu bisa juga kekurangan oksigen, ya, gagal fokus ibunya. Makanya kenapa kita harus memastikan ibunya ini rajin minum atau tidak. Jangan sampai ibunya cuma minum 2 gelas dalam 1 hari, karena kan biasa ada juga ibu-ibu itu yang tidak suka minum, ya. Nah, makanya kita sebagai seorang bidan harus memberikan konseling yang baik. Kalau kita mendapati pasien ibu hamil, kita harus betul-betul memberikan komunikasi, wejangan, nasihat kepada ibunya supaya ibunya itu memperhatikan nutrisinya, personal hygiene-nya, ya. Yang dari dulunya misalkan dia cuma minumnya itu 5 gelas dalam sehari, nah kita anjurkan sekarang untuk minum yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dia harus memberikan nutrisi juga ke dedek bayinya yang di dalam kandungannya, ya. Terus yang ketiga, memastikan ibu memiliki oksigen yang cukup. Nah, ini berhubungan dengan poin yang kedua tadi, ya. Memastikan ibu memiliki oksigen yang cukup. Kalau ibunya memiliki oksigen yang cukup, otomatis oksigen yang bisa didapatkan bayinya juga itu akan tercukupi. Tapi kalau misalkan ibunya dia juga ngos-ngosan, otomatis bayi dalam kandungannya itu juga akan
berkurang pasukan O2-nya ke dia, ya. Jadi kita betul-betul harus memperhatikan ibunya, karena apa yang terjadi pada ibunya, itulah yang terjadi pada janinnya, ya. Jadi kalau misalkan dia mau melahirkan, terus posisi ibunya itu kurang bagus, maka kita anjurkan untuk mengubah posisi ibunya, agar kenapa? Janin di dalam kandungannya juga bisa mendapatkan posisi terbaik, ya. Oke. Jadi sebagai seorang bidan kita harus pandai-pandai ya untuk memberikan masukan-masukan ke ibunya. Harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi ibunya ini bagaimana. Karena kita itu sebagai sahabat wanita, sahabat perempuan. Bidan itu sebagai sahabat perempuan. Kita harus mampu bersahabat dengan pasien. Jangan pasiennya datang mengeluh, kita juga marah-marah. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus sayang pasiennya, kita harus sambut pasiennya. Jadikan pasien itu merasa berharga dan nyaman berada di tangan kita sebagai seorang bidan, ya. Oke, yang keempat, SC atau seksual cesarean. Nah, ini adalah penanganan terakhir ya. Kalau ada kondisi gawat janin yang terjadi, ya, ujung-ujungnya pasti akan di SC. Kalau misalkan penanganan yang lainnya itu tidak bisa dilakukan lagi ya. Ini untuk yang mau melahirkan. Oke, lanjut ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan saya harap kalian semua bisa memperhatikan dan menyerap apa yang saya berikan pada saat ini, ya. Ibu berharap kalian bisa menyimpan dengan baik materi tentang gawat janin di otak kalian, di memori kalian, ya. Karena seperti biasa, pertemuan selanjutnya ibu akan refresh, ya. Ibu akan refresh semua materi-materi pada hari ini, ya. Nah, untuk tugas pada hari ini, ibu akan memberikan linknya. Jadi kalian bisa membuka. Di linknya itu akan ada tugas kasus berdasarkan materi-materi yang ibu tadi jelaskan. Nah, kalian yang akan menyelesaikan. Setelah selesai dikerjakan, kalian kirim ke klik saja tombolnya di situ. Ada klik pengiriman tugas, ya. Jadi di linknya itu sisa kalian klik selesai, maka tugasnya otomatis akan terkirim ke ibu, ya. Ya, Bu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi-materi yang ibu sampaikan tadi? Ada? Atau sudah mengerti semua? Mengerti ya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya, ya. Oke. Saya mau tanya siapa ya? Sepertinya semuanya yang memperhatikan, tapi saya cuma mau review sedikit. Aisyah. Menurut Aisyah, kenapa kita harus mengubah posisi ibu untuk penanganan gawat janin? Supaya terdapat oksigen pada janin ibu, dan posisi ternyaman agar ibu bisa nyaman dalam persalinan. Iya, betul sekali ya. Jadi kita harus menganjurkan ibu, memberitahu ibu bahwa posisinya seperti ini. Tapi tergantung lagi ke ibunya, apakah ibunya merasa nyaman dengan posisi tersebut atau tidak. Karena apa yang dialami oleh ibu itu juga yang dialami oleh bayinya, janinnya, ya. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dan insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan ke-12. Dan saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Ya, Bu.